warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi saya jelaskan dan saya tegaskan lagi bahwa saya menyebutkan di sini mengenai airdrop juga itu bukan karena saya menganggap Pi Network itu adalah airdrop. Namun kedepannya saya akan membuatkan sebuah konten khususnya untuk mengklaim airdrop gratisan. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pi Network sama sekali, oke? Harap dipahami. Ini banyak anak-anak yang mengomentari di video saya sebelumnya terkait airdrop katanya ya. Katanya Pi Network bukan airdrop. Kok disebutnya airdrop? Makanya didengerin dulu, jangan asal nyeplos gitu ya. Dan oke, sebelum saya melanjutkan ke beberapa informasi mengenai Pi Networks, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Kita langsung saja menuju ke informasi di sini. Yang mana ini berita dari Newsway ya. Newsway ini menginformasikan antara keterkaitan dengan proyek perusahaan Pi Network ini dengan Binance ya, perusahaan cryptocurrency terbesar di dunia. Jadi di sini ya, Binance mengintegrasikan Pi Network Coin pada platform pertukaran kriptonya. Perusahaan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, secara mengejutkan telah mengintegrasikan koin jaringan Pi yang berkembang pesat di antara banyak daftar mata uang kriptografi bulan ini. Binance dapat memulai konversi Pi Network Coin ke mata uang fiat dalam waktu dekat jika platform Pi Network mengizinkan gateway antara kedua aplikasi. Pengguna jaringan Pi secara global mencari nilai tukar konsensus $314.519 per Pi tunggal ya. Padahal Newsway dapat segera mengkonfirmasi apakah Binance juga akan menukar atau mengonversi Pi pada tingkat konsensus global ini. Kami juga tidak dapat memverifikasi apakah kedua perusahaan telah sepakat untuk berkolaborasi dalam cara terbaik untuk memungkinkan konversi melalui platform pertukaran kripto Binance ya. Jika Anda tidak sadar ya, seperti yang kalian lihat di layar, terkait ada PPI ya, PPI. Jadi keterangannya di sini, Binance adalah platform perdagangan berbasis internet di mana pengguna dapat bertukar bentuk uang digital terutama cryptocurrency. Ini menjunjung ya tinggi bentuk uang kriptografi yang paling sering dipertukarkan. Binance memberikan dompet kripto kepada pialang untuk menyimpan aset elektronik mereka. Platform perdagangan digital juga memiliki administrasi pendukung bagi pengguna untuk melakukan minat atau berdagang dengan mata uang digital terutama kripto ya. Binance adalah pertukaran cryptocurrency yang merupakan pertukaran terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan harian ya. Mohon maaf di sini. Di dunia dalam hal volume perdagangan harian cryptocurrency ya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan terdaftar di Kepulauan Cayman. Binance didirikan oleh
Cheng Peng Zhao ya, seorang pengembang yang sebelumnya telah membuat perangkat lunak perdagangan frekuensi tinggi. Binance pada awalnya berlokasi di negara China, namun kemudian memindahkan kantor pusatnya keluar dari China, mengikuti pedoman mata uang digital pemerintah China yang meningkat. Dan pada tahun 2021, Binance diteliti oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Internal Revenue Service atas tuduhan penghindaran pajak dan pelanggaran BEA ya. Otoritas Perilaku Keuangan Inggris meminta Binance untuk menutup aktivitas keuangan yang tidak dapat disangkal di Inggris pada Juni tahun 2021 kemarin. Ya, jadi jelas ya bahwa perusahaan cryptocurrency terbesar di dunia yaitu Binance akan berkolaborasi dengan proyek besar Pi Network ini. Ya, tentunya kedepannya CoinPi bisa dikonversikan ke rupiah ataupun uang fiat melalui platform Binance ini ya. Dan tentunya kalian tidak susah-susah lagi untuk memfiatkan CoinPi. Tentunya jikalau nanti sudah resmi terjalin kerjasama antara dua belah pihak ini, maka pertukaran CoinPi dengan uang fiat juga akan segera terjadi tentunya ya. Namun itu semua tidak bisa dicapai dengan waktu yang singkat, perlu proses tentunya. Perlu kematangan sebuah kerjasama yang benar-benar matang ya dalam hal ini, yang mana agar tidak merugikan ke depannya. Terkait ini memang harus benar hati-hati dilakukan ya, karena ini berkaitan dengan uang tentunya. Oke. Jadi jangan harap selama 2 atau 3 hari ke depan sudah terjadi, enggak ya. Ini tentunya akan terjadi pada saat open mainnet dan pada saat di tahun depan, istilahnya ya, di tahun 2023 ke depan, bahwa secara informasi yang saya dapat kemarin, Pi Network akan mainnet ataupun listing di tahun 2023 ke depan. Dan tentunya di waktu itulah kita bisa mempergunakannya, bisa menukarnya dengan uang fiat ya. Namun untuk bulan berapa itu saya belum bisa mengkonfirmasi ya. Tentu kita menunggu informasi lebih lanjut dari pihak core team mengenai bulan berapa, itu belum pasti, oke? Dan di sini juga ada informasi dari Newswire ya, yang mana keterangannya pembaharuan Pi. Nigeria mencatat transaksi barter pertama di negara bagian Kano menjadi negara Afrika pertama yang bertransaksi dengan Pi Network Coin ya. Jadi sangat luar biasa sekali proyek Pi Network ini ya. Bukan hanya menjadi media pembicaraan di kalangan masyarakat di negara Indonesia, namun juga meluas hingga ke segala penjuru negara di dunia ini tentunya ya. Nigeria ya, negara terpadat di Afrika dengan jumlah pioners tertinggi di Afrika, telah mencatat transaksi barter pertama sehingga menjadi negara Afrika pertama yang bertransaksi dengan Pi Network Coin sejak peluncuran Pi Chain Mal minggu lalu ya. Transaksi yang terjadi di negara bagian Kano itu dilaporkan oleh Pi Universe di akun Twitternya kemarin. Menurut Pi Universe, 2 perintis keturunan Hausa menukar sepeda untuk Pi ya. Transaksi tersebut terekam dalam klip video yang melibatkan 2 perintis dari negara bagian Kano
yang menukar sepeda merah mereka dan model tidak diungkapkan. Berbicara dalam bahasa Hausa, perintis berhasil menukarkan sepeda dengan harga 10 koin pai sehingga menjadi barang paling mahal di mall. Tweetnya berbunyi ya. Jadi tweetnya berbunyi, penjelasannya seperti yang dijelaskan barusan tadi, oke? Seperti ini ya, ini terjadi di Kano, Nigeria, 100% pembayaran pai koin untuk sepeda. Saya suka komunitas Nigeria, mereka terus membuat kami bangga. Amankan pai koin Anda. Dan breaking news, ini terjadi di Kano, Nigeria, 100% pembayaran pai koin untuk sepeda. Saya suka komunitas Nigeria, mereka terus membuat kami bangga. Amankan pai koin Anda ya. Jadi di sini namun transaksi yang seharusnya dirayakan secara global ini justru menuai kritik karena banyak perintis menyesalkan transaksi tersebut melanggar nilai konsensus global pai yang seharusnya menjadi 314.159 per satu pai-nya. Newswire melaporkan sebelumnya bahwa Nigeria dan China adalah dua negara yang menonjol dengan jumlah perdagangan terbanyak di Pichen Mall. Jika Anda tidak sadar, Pichen Mall diluncurkan minggu lalu, yaitu di tanggal 25 Agustus yang udah lalu lah ya. Dengan transaksi pertama yang tercatat di Indonesia. Setelah peluncuran Pichen Mall, banyak investor cryptocurrency sekarang bersedia mengambil resiko dengan membeli atau menerima pai coins dari penambang yang telah berhasil melewati KYC dan memindahkan pai mereka yang dapat ditransfer ke mainnet ya. Saat ini pertukaran pai untuk mata uang fiat masih belum terlihat, meskipun beberapa mengaku membeli. Kami tidak dapat menjamin atau merekomendasikan pembeli manapun pada tahap awal ini ya. Jadi ini tahap awal ini hanyalah sebuah pembentukan nilai pai yang mana kita melakukan transaksi di Pichen Mall itu akan menjadi suatu data yang mana data itu adalah sebuah nilai pai yang akan diterapkan di pada saat fase open mainnet terjadi ke depannya ya. Dan di sini ya ada lagi berita dari Newswire ini. Everyday news on the go ya. On the go. Dan di sini pengguna jaringan pai meminta dukungan global untuk mewujudkan impian satu pai dihargai 314.519 US dollar ya. Di sini saya kurang tahu ya apakah kebalik atau gimana. Yang saya tahu sebenarnya konsensus global ialah 314.159 dolar ya. Namun oke lah, kita lanjutkan lagi. Jaringan pengguna pai yang dikenal luas sebagai perintis di China mendukung langkah untuk membuat satu pai setara dengan 314.159 dolar US dollar ya maksudnya. Panggilan ini terungkap melalui akun Twitter Pai Network yang belum diverifikasi dengan tag links Sander819 ya. Akun yang diyakini Newswire milik pengguna platform. Langkah yang dimulai beberapa bulan lalu secara bertahap menjadi kenyataan. Karena pedagang kripto dilaporkan membayar sejumlah 60 US dollar untuk membeli satu pai. Pengguna pai network di China meminta dukungan global untuk mewujudkan impian mereka yang mereka yakini untuk mengentaskan kemiskinan secara global.
Pi juga merupakan platform kripto yang diyakini sebagai mata uang digital pertama yang ditambang di ponsel Android. Kabar baik retweet untuk mewujudkan impian kita. feed.twitter.com/vsg2d 1UKHX ya. Pi Network Pioneers Sander 819 11 Agustus tahun 2022 ya. Jadi pada tanggal 11 kemarin lah ya. Oke. Jadi untuk informasi lanjutan ya, mohon maaf. Ini dari Pi Network ya, yang mana keterangannya kami merencanakan, ini sebenarnya tweetan di Twitter ya. Jadi keterangannya kami merencanakan barter resmi untuk Vietnam pada Sabtu 3 September ini. Diikuti oleh Malaysia dan Filipina pada hari Minggu dengan Senin. Setelah semua pengujian 3 negara ini selesai, kami akan mempertimbangkan untuk pembukaan massal untuk negara lain jika tidak ada bug atau masalah lebih lanjut yang dilaporkan ya. Jadi untuk Malaysia, Filipina dan juga Vietnam ya, itu transaksi di Picenmal ya, untuk pertukaran dan pembelian barang ditukar dengan koin Pi itu akan terjadi, sudah terjadi maksudnya ya, di hari ini. Oke, mohon maaf ya, hari ini di tanggal 3 di hari ini. Jadi luar biasa sekali dan akan menyusul dengan negara lainnya termasuk juga di Indonesia ya. Jadi kemarin itu juga sempat terjadi bug masalah sistem yang mana ada beberapa barang yang tidak bisa diakses ataupun dibeli oleh para pioners di Indonesia yang mana masih dalam kendala sistem ya. Namun sekarang akan secara bertahap diluncurkan tentunya. Jadi bersabar saja untuk negara kita Indonesia, tentunya juga akan segera menyusul. Namun kita lihatkan sajalah ya pembentukan nilai Pi yang terjadi di antara 3 negara ini, yang mana mereka akan melakukan barter aset mereka ataupun koin mereka dengan barang yang tersedia di Picenmal di negara mereka masing-masing ya. Tentunya jaga koin Pi kalian dengan bijak, pergunakan dengan bijaksana, karena itu sama saja adalah keuangan kalian ya. Dan dipastikan pada saat fase open mainnet terjadi, nilai Pi seperti di video saya sebelumnya antara 300 US dollar dan naik ke 3 bulan kemudian mencapai 1000 US dollar, dan sampai dengan tahun 2024 maka nilai koin Pi mencapai 100.000 US dollar ya. US dollar bukan rupiah ya. Jadi bayangkan berapa aset kekayaan Anda. Apakah Anda masih mau menjual koin Pi Anda dengan harga receh di masa enclose mainnet ini? Nggak sayang sama uang sendiri apa? Mau-maunya dibodohin sama para pengepul koin. Tentu mereka mau membeli koin Anda di masa sekarang dengan harga 7.000, 6.000 bahkan 100.000 rupiah. Mereka sudah memikirkan masa depan untuk harga koin Pi ini. Mereka mendapatkan keuntungan beratus-ratus kali lipat, Anda ya hanya gigit jari ya. Jadi sangat disayangkan. Oke, jangan mau orang yang kaya Anda enggak, karena Anda juga sebagai penambang pioners di koin Pi ini. Oleh karena itulah saya sering mengingatkan, jagalah koin Anda.
sama halnya jagalah uang Anda yang saya maksudkan di situ ya. Dan mungkin untuk informasi ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat tentunya ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.